Inilah 7 kesalahan keluarga Glazers kepada Manchester United. Nomor 7, dikritik Cristiano Ronaldo. Bukan hanya Cristiano Ronaldo, namun banyak penggemar dan pakar yang juga mengkritik sikap keluarga Glazers terhadap Manchester United. Mereka menuduh keluarga Glazers hanya menggunakan Manchester United sebagai mesin penghasil kekayaan dan dianggap melakukan serangkaian kesalahan pengaturan keuangan yang membuat setan merah terpuruk sekian tahun lamanya. Walaupun kini keluarga Glazers berniat menjual Manchester United. Tentunya kabar ini sangat membahagiakan bagi para supporter Manchester United. Namun para supporter setan merah tentunya tidak ingin pemilik baru klub serupa keluarga Glazer. Lalu seperti apa dosa yang pernah keluarga Glazers lakukan di Old Trafford? Inilah 7 kesalahan pengeluaran yang keluarga Glazers menurut pakar keuangan sepak bola Kieran Maguire. Langsung saja kita simak satu persatu ya bro. Pertama, aliran pendapatan tidak jelas. Seperti yang kita ketahui, Old Trafford adalah stadion terbesar di Premier League dengan kapasitas lebih dari 74.000 orang. Dan hanya dari berbekal penonton yang selalu penuh di setiap laga, membuat pemasukan dari penjualan tiket sangatlah besar tiap tahun. Di bawah kepemilikan Glazers, MU telah menghasilkan pendapatan sebesar 7,5 miliar atau lebih dari 137,5 triliun rupiah dari penjualan tiket dan jalur komersial lainnya di dalam stadion. Lantas di manakah aliran dana tersebut Glazers salurkan? Kalau kata anak zaman sekarang, pendapatan elite juara sulit. Kedua, tagihan upah tertinggi di Premier League. Gaji pemain dalam sepak bola telah meningkat drastis sejak 2005, termasuk di Premier League maupun Manchester United. Setan merah harus mengeluarkan 77 juta pounds alias 1,4 triliun rupiah untuk menggaji para pemainnya tiap tahun. MU memiliki tagihan upah tertinggi di Premier League. Upah besar tanpa prestasi ini yang kini sedang dibenahi oleh manajer MU saat ini, Erik ten Hag. Ketiga, gaji direksi yang tinggi. Tidak hanya pemain, gaji para direksi Manchester United juga mengalami peningkatan hingga 6 kali sejak tahun 2005. Lonjakan pendapatan tertinggi terjadi pada 2018. Pada 2018, MU harus mengeluarkan 4,1 juta pound atau lebih dari 75 miliar rupiah untuk menggaji para direksinya. Jajaran petinggi mendapat bayaran sekitar 80.000 pound, 1,5 miliar rupiah per minggu. Itu serupa dengan gaji para pemain di Premier League. Keempat, MU harus membayar utang 917 juta pounds. Bank adalah pihak yang paling diuntungkan sejak Glazers berkuasa. Dikarenakan MU harus membayar utang 917 juta pounds atau sekitar 16,8 triliun rupiah dengan suku bunga hingga 14,25%. Meskipun Glazer mendapatkan penghasilan 167 juta pounds, MU justru mengalami kerugian 354 juta pounds atau lebih dari 6,5 triliun rupiah. Hal itu terjadi karena harus membayar utang. Padahal sebelum Glazer berkuasa, MU mencatat keuntungan 278 juta pounds dari 1992 hingga 2005. Kelima, terus merugi di bursa transfer. Strategi perekrutan pemain MU juga telah banyak diteliti. Hal ini karena mereka sering berinvestasi pada pemain tanpa melihat banyak keuntungan finansial. Di bawah Glazers, mereka telah menghabiskan lebih dari 2 miliar pounds untuk pemain dan hanya memulihkan sekitar seperempatnya dari penjualan. Kesepakatan terkenal untuk para pemain seperti Paul Pogba dan Angel Di Maria hanyalah beberapa pembelian yang tidak berhasil. Keenam, kurangnya investasi infrastruktur stadion. Kurangnya investasi ke Old Trafford telah menjadi bahan pembicaraan yang berulang dari para penggemar Manchester United. MU menempati peringkat ke-8 di Premier League untuk pengeluaran infrastruktur sejak 2010 dengan hanya 98 juta pounds yang diinvestasikan ke area ini. Timur X Timur Kapten MU, Gary Neville mengkritik Glazers dan kurangnya investasi mereka di stadion. Anfield akan menjadi tempat yang lebih modern daripada Manchester United dan Old Trafford dalam 12 bulan. Itu tidak bisa dimaafkan, katanya. Ketujuh, fasilitas latihan ketinggalan zaman. Tidak hanya infrastruktur Old Trafford yang sudah mulai bocor di beberapa titik, Glazers juga tidak memperhatikan tempat latihannya.
Tidak hanya Cristiano Ronaldo yang mengkritik, Gary Neville juga mengakui hal itu. Dan jika Anda pergi ke tempat latihan Manchester City hingga Tottenham, ini adalah fasilitas yang luar biasa dan brilian. Sangat jauh lebih baik daripada Carrington, tempat latihan Manchester United sejak 2000, kata Neville.